Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di Gensindol Talk. Kali ini kita sudah masuk ke episode kelima. Senang sekali, saya Wildan Adil Hilba dan saya Ajeng Wirahmi akan membantu acara ini selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, teman-teman semua, jadi acara Gensindol Talk ini adalah program baru persembahan dari Sindo News yang akan menyajikan tema interaktif terkait anak muda dan pastinya kekinian. Teman-teman semua, tema kita pada hari ini sangat menarik nih untuk teman-teman, yaitu kiat sukses akademi dan organisasi. Lalu seperti apa sih kiat sukses dalam berorganisasi dan akademik? Saat ini sudah bergabung bersama kita Sultan Rifandi. Beliau adalah Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta tahun 2019 dan tahun 2020. Beliau juga menjadi co-founder centennialz.id. Iya, kita invite dulu ya Mas Sultan. Semoga beliau. Halo. Ya, halo. Oke, jelas nggak suaranya? Halo. Apa kabar, Mas? Clear ya? Mantap, sudah jelas. Apa kabar, Mas? Ya, Mas Sultan sudah bisa mendengar jelas suara kami ya di sini? Sip. Oke. Selamat sore, Mas. Halo? Ya, Halo, ya. sudah jelas ya Mas ya? Sudah. Bisa didengar? Oke. Baik, Ya. alhamdulillah. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Kita Posisinya di mana sekarang kalau boleh tahu? Jadi agak melipir dulu nih, mohon maaf. Oke. Oh, Terima kasih loh Mas atas waktunya sudah mau bergabung bersama kami di sini. Oke. Oke, langsung pertanyaan ya, Mas. Apa nih? Oke. Belum kenalan Kita dulu langsung nih. sharing ya Mas ya. Oke. Oke, boleh Mas Sultan Boleh, kalau misalnya ingin Maksud memperkenalkan saya diri kembali manggil pada teman-teman kita yang sedang menonton. Mas siapa sama Mbak siapa? Oh, dari Boleh Mbak Ajeng dan Mas Mbak- Wildan Mas Wildan. aja. Mas Ajeng, Mbak Wildan dan Siap. Mas Wildan dan Mbak Ajeng. Agak sedikit Gitu. menggema suaranya ya. Oke, sip. Oke, Aman. udah Boleh, lanjut. gimana Mas? Aman, oke. Mas Sultan, menjadi apa namanya presiden mahasiswa gitu di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta periode 2019 dan 2020. Kenapa awalnya mau tergerak untuk menjadi Iya, presiden sebenarnya mahasiswa, Mas? Semua berdasar pada motivasi rasa ingin belajar sebetulnya ya Kak ya. Jadi tidak pernah saya itu merasa bahwa sudah cukup untuk mencari pengalaman. Saya tidak pernah merasa sudah cukup untuk menimba ilmu. Saya tidak pernah merasa bahwa segalanya cukup, tapi justru latar belakang dari apa yang saya ingin cari itu selalu merasa belum cukup dalam tanda kutip memahami sesuatu, belajar sesuatu, dan menempa di dalam setiap proses. Nah, maka dari itu saya pada akhirnya dengan landasan rasa ingin belajar, rasa ingin tahu, dan juga ingin mengambil pengalaman gitu ya kira-kira. Nah, atas dasar motivasi itulah maka saya bergerak tuh Kak untuk mencalonkan diri sebagai ketua Dema UIN Jakarta. Oke. Kemudian sibuk banget tuh pasti ya Mas ya, manajemen waktunya tuh pasti kan. Sibuk banget ya, Iya, maksudnya di bayangan saya tuh harus membagi waktu antara akademik dan organisasi gitu. Gimana sih pada saat itu Mas Sultan merancang atau menyusun gitu melakukan manajemen waktu yang baik antara organisasi dan kegiatan belajar saya, di kampus? Dari dulu ya Kak ya, nggak pernah membedakan antara dunia keakademik dan dunia keorganisasian. Kenapa? Saya mendefinisikan ada dua level cara menata diri. Satu, cara menata diri pribadi dalam aktivitas kewajiban keseharian, dan juga
menata dalam konteks keorganisasian. Pribadi, tentu saja itu kan meliputi tentang bagaimana kemudian kita memilah dan memilih mana prioritas yang memang secara kewajiban tidak bisa diwakilkan, mana yang memang secara prioritas harus diselesaikan, mana yang memang secara prioritas harus kita sunnahkan dulu, sekalipun sunnahnya juga bisa dibagi-bagi juga, ada sunnah muakkad, ada sunnah macam-macam kan. Nah, tapi paling tidak proses saya mempelajari atau belajar untuk menata diri itu memang sudah sejak waktu di zaman pesantren lah, kira-kira waktu zaman SMA dulu. Jadi berdisiplin secara waktu, berdisiplin membagikan prioritas-prioritas mana yang harus kita kedepankan terlebih dahulu, mana yang memang harus kita kesampingkan terlebih dahulu, dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya sebenarnya organisasi dan akademik itu bukan bagian yang terpisah. Jadi sudah nggak zaman lagi sebenarnya mendikotomikan antara saya mahasiswa, saya memilih aktif aja deh di kelas, atau saya mahasiswa, saya aktif aja di organisasi, kemudian saya jadi kayak semacam tunarungu di kelas, misalkan kan gitu. Nah, itu udah sebenarnya sudah dikotomi itu sudah nggak relevan lagi. Makanya mereka yang memang paham bahwa menata diri untuk menjalankan segala macam kewajiban-kewajibannya adalah yaitu menyelesaikan semua kewajiban yang ada di kelas. Tapi kalau misalkan memang kewajiban dia untuk menuntut ilmu itu rasa ingin tahunya cukup tinggi, rasa tidak cukup juga cukup tinggi, dia tidak akan hanya cukup dengan satu kelas saja. Misalkan si mahasiswa memang ternyata mempelajari bahwa dunia masa depan kita, terutama pasca pandemi ini, tidak akan bisa dicukupi dengan satu bab di buku yang kita pelajari di kelas, atau tidak cukup dengan pembicaraan-pembicaraan dosen yang ada di kelas, tapi kita butuh banyak-banyak sekali kelas. Untuk apa? Untuk improve diri, untuk menempa pembelajaran yang tidak kita dapatkan di kelas, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya hari ini sudah tidak zaman atau sudah tidak relevan lagi ketika kita memilah dan memilih apakah kita ingin hanya fokus di kelas saja atau kita mau fokus di organisasi. Justru menurut saya itu adalah bagian relevan, bagian paralel yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi stereotip itu harus sudah diubah gitu ya, Mas ya. Perubahan itu kan memang harus dimiliki dari transformasi mindset lah, bahwa kalau misalkan kita tetap menempatkan dua hal itu adalah dua bagian yang terpisah, nah itu bisa jadi salah kaprah juga dengan tafsiran organisasi. Jangan salah, jangan pernah kita hanya menyempitkan definisi organisasi itu hanya sebatas organisasi BEM, kampus, dan lain-lain sebagainya. Justru kita harus mendefinisikan organisasi ini secara luas. Kita bisa bergabung di kelas-kelas lain, kita bisa bergabung di komunitas, kita bisa bergabung dalam ruang-ruang yang lebih aktif lagi gitu loh, untuk menempa diri lagi, yang bisa mengasah soft skill kita, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya tidak cukup hanya dapat satu kelas yang memang kita secara formal dapatkan, tapi kita butuh tempat kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, dan lain-lain sebagainya. Baik Mas. Nah, Mas, kira-kira apa aja sih dampak yang diberikan dengan mengikuti Ormawa atau UKM-UKM yang ada di kampus, Mas? Kita baca ya, kebutuhan kita, anak-anak muda khususnya ya, ini kan sudah setengah dari mayoritas, bahkan mungkin mau melampaui setengah populasi di Indonesia ini kan anak-anak muda semuanya ya, Mas ya. Jadi ketika kita melihat jendela atau keluar dari pintu rumah kita, kemudian kita melihat bahwa dunia pasca pandemi di masa kini dan masa yang akan datang itu tidak hanya didapatkan melalui kebutuhan formalitas yang ada di kelas. Kalau kita lihat dari rilisan World Economic Forum itu kan bahkan ada top 10 skill 2025 itu yang harus kita miliki kan gitu kira-kira kan. Dan semua itu rata-rata tidak kita bisa dapatkan di kelas, tentang leadership, tentang komunikasi, tentang adaptasi, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana menempatkan diri kita dalam satu persoalan agar kita mampu menyelesaikan persoalan, kemudian bagaimana kemudian kita menempatkan diri, bagaimana kemudian kita menjadi problem solver. Itu semua kan didapatkan tidak hanya di kelas, bahkan tidak didapatkan di kelas. Semua hal itu akan didapatkan
dalam tempaan pengalaman, gitu loh. Pengalaman itu bisa didapatkan dalam pengalaman-pengalaman organisasi, bagaimana kemudian kita mengemban tanggung jawab dalam satu komunitas, dalam satu organisasi, dalam satu acara, atau apapun itu. Yang jelas ada hal-hal yang memang kita dapatkan, insentif yang kita dapatkan, itu mampu menaikkan step kita ke dalam tahap yang lebih tinggi, gitu loh. Nah, ini sebenarnya esensi dari bagaimana kemudian kita berorganisasi, gitu loh. Bukan justru hal-hal negatif yang kita lakukan di organisasi. Kita kan baru-baru akhir ini dengar nih ada aktivis yang aktif di organisasi tapi malah melakukan tindakan kekerasan seksual, atau ada juga organisasi justru malah ada perkeloncuan kemudian meninggal dunia. Kan banyak hal-hal seperti itu. Nah, hal ini yang harus dipahami bahwa sekalipun ada banyak sekali tawaran-tawaran yang mau masuk organisasi, banyak sekali pilihan masuk organisasi, tapi filter critical thinkingnya sudah harus kita tempelkan, sudah harus kita upload dalam software isi kepala kita, sehingga apa yang kita jalankan memang benar-benar bermanfaat untuk kita masa kini dan masa yang akan datang, bukan justru malah mencederai kita, merugikan kita, dan bukan justru malah buang-buang waktu. Baik, oke, siap. Mas, kita sudah ada satu pertanyaan nih dari teman-teman yang sedang menyaksikan. Untuk teman-teman yang lain ditunggu loh pertanyaannya. Ini dari Kak Arya Diah Sianti. Kak, tantangannya seperti apa gitu menjadi ketua Dewan Eksekutif di masa pandemi ini? Dan bagaimana cara untuk menyikapinya? Silakan Mas Rifan. Bagaimana tantangan menjadi ketua mahasiswa gitu, ketua teman-teman dari mahasiswa di masa pandemi seperti ini? Kalau di masa pandemi ini memang saya tidak punya pengalaman yang secara full ya. Kebetulan ketika masa transisi sebelum saya kemudian lepas dari periode kemudian lulus gitu, itu memang sempat kebagian ya pandemi itu beberapa bulan, tapi tidak secara full. Tapi saya pikir memang tidak mungkin, naif lah kalau kita katakan bahwa tidak mungkin kita tuh bingung gitu ya. Semua saya pikir bukan hanya lembaga mahasiswa, bahkan sekalipun negara, sekalipun pemerintah atau siapapun itu kan pasti akan kebingungan ketika menghadapi realitas baru yang namanya ada virus COVID-19, pandemi dan lain-lain sebagainya. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang memang harus diprinsipkan dalam pikiran mahasiswa. Sekalipun kita misalkan dibatasi secara variabel kesehatan, sekalipun kita dibatasi secara aturan, ada PPKM, ada macam-macam kan. Tapi kan semua hal itu, PPKM itu hanya untuk membatasi mobilitas sosial kita. PPKM tidak untuk membatasi kreativitas kita. PPKM tidak membatasi critical thinking kita. PPKM tidak bisa membatasi apapun ruang gerak yang ada dalam sosial media kita. Sehingga kalau ada aturan PPKM yang di lockdown, ya udah mobilitasnya aja, jangan kepalanya juga di lockdown gitu ya, jangan pikirannya juga di lockdown. Jadi jangan mati kutu dan jangan kalah duluan sebelum berperang. Barangkali kita melihat angle pandemi ini bisa jadi sebagai sebuah peluang gitu loh. Oh ternyata semua orang sedang meraba sehingga banyak kreativitas yang bisa dilakukan dalam bentuk hal-hal yang baru, kan gitu. Bukan justru yang sudah ada kemudian ya udah melanjutkan begitu aja. Tapi justru jangan-jangan ada peluang baru, ada hal-hal baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi akhirnya bisa kita lakukan. Nah, jadi memang melihat pandemi ini bisa menggunakan dalam kacamata atau angle dari sisi peluang, begitu. Oke, Mas tadi menyinggung masalah critical thinking ya. Jadi teman-teman mahasiswa tuh harus sudah memang punya hal itu gitu. Nah, lantas di masa pandemi seperti ini, Mas, mungkin Mas Sultan ada masukan atau mungkin saran ya untuk teman-teman mahasiswa yang baru masuk gitu, angkatan pandemi lah gitu namanya ya. Gimana cara mereka untuk mengasah si critical thinking itu tadi di masa pandemi seperti ini gitu, untuk mahasiswa yang baru masuk ke kampus di masa pandemi ini? Ada langkah-langkah khusus nggak? Kiat-kiat khusus bagaimana? Itu kan aktivitas pikiran kita ya. Artinya begini,
critical thinking itu bukan berarti mereka yang mahasiswanya kerjaannya itu selalu kontra terhadap sesuatu. Ini selalu melawan pemerintah nih, Mas Sultan. selalu ada pandangan beda nih kan gitu. Ya. Nah sebenarnya kalau selalu menolak kan karena memang gitu ya, supaya terlihat gagah, supaya terlihat beda apa segala macam. Nah sebetulnya definisi dari critical thinking itu adalah bagaimana kemudian kita bisa secara objektif memilih, menentukan, menganalisa dan membaca sampai pada tahap kesimpulan itu memang murni pada pikiran kemerdekaan kita untuk menentukan sesuatu. Jangan sampai justru pikiran-pikiran kita itu ditentukannya oleh algoritma sosial media. Karena memang yang lagi viral A, bolehlah kita ngebahas yang A dan kita ikut-ikutan membahas yang A. Kalau pada akhirnya di Twitter banyak membahas yang B, akhirnya oke deh kita ikut nimbrung aja. Nggak perlu paham, nggak perlu mengerti substansinya apa, akhirnya yang penting kontra, yang penting beda, yang penting berlawanan. Sebetulnya nggak begitu. Bahkan sekalipun kita melakukan sikap kontra terhadap sesuatu, bahkan ketika kita melakukan sikap penolakan terhadap sesuatu, tapi itu tidak berangkat dari kemurnian pikiran kita, tidak berangkat dari kemerdekaan objektivitas kita, tidak berangkat dari hal-hal yang memang sikapnya itu adalah berangkat dari kepribadian kita pribadi, itu sudah tidak lagi bisa dikatakan critical thinking, sudah nggak kritis lagi gitu loh. Nah makanya sekalipun melakukan pembelajaran, melihat referensi lain, berdiskusi dengan yang lain gitu ya, melihat referensi lain, menganalisa referensi lain, itu sah-sah saja gitu loh untuk apa ya, semacam melakukan merangkai fondasi-fondasi pikiran kita untuk menuju pada kesimpulan yang ingin kita capai. Tapi kalau misalkan sekarang kan zaman ini seperti zaman akuarium, kita bisa melakukan apapun kapanpun orang bisa tahu kan gitu kira-kira, termasuk dalam aktivitas kita, pikiran kita, gagasan kita. Nah selagi kita hidup dalam ruang akuarium yang siapapun bisa mengetahui, itu sangat riskan sekali ketika misalkan ada satu isu tertentu lalu kita melirik, kita ikut naskah akademik sebelah aja deh, kita copy paste aja deh, kita ikutin aja deh. Karena kan seperti itu kan, dan ujiannya seperti itu gitu. Banyak yang pada akhirnya malas berpikir secara substantif, tidak mampu mendengarkan orang berbicara secara lama gitu ya, karena pengen yang simple aja. Kemudian juga orang juga malas berdiskusi secara panjang, akhirnya ya udah copy paste aja, jiplak aja, dan akhirnya ya udah tidak berangkat dari kemurnian berpikirnya, tidak berangkat dari kemerdekaan dia untuk menentukan sesuatu, karena memang sudah terkontaminasi dengan banyak hal begitu. Oke. Mas Sultan, tadi ada pertanyaan nih dari sahabat Gen, dari @Bujing Mei. Kak, hasil kerja nyata atau manfaat menjadi anggota eksekutif mahasiswa bagi masyarakat itu apa ya? Agak mendengung. Hasil kerja nyata atau manfaat menjadi anggota eksekutif mahasiswa itu apa ya? Bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Sebenarnya begini, lembaga mahasiswa itu kan sebenarnya kalau kita mau cross check, mereka itu dikasih uang, buruh mahasiswa juga sebenarnya. Karena kan gini, mereka melakukan satu kegiatan itu kan disuplai dengan dana kampus, sekalipun mungkin bisa mencari dana-dana lainnya di luar kampus, tapi paling tidak saat kita bayaran ya, saat mahasiswa bayar uang SPP, itu ada hak kita, ada hak mahasiswa yang dipergunakan sekian persen untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kampusnya, oleh lembaga mahasiswanya. Nah paling tidak kesadaran itu yang harus menjadi landasan kita untuk mengawasi lembaga-lembaga kampus kita, lembaga-lembaga mahasiswa kita. Ini saya udah kasih sekian persen uang ke lembaga kampusnya, ke eksekutifnya, kok nggak dipergunakan secara maksimal, kok nggak ada kegiatan aktivitas lainnya, kok nggak ada seminar akademik, kok nggak ada proker yang memang terjun ke masyarakat. Nah paling tidak landasan dasar itu yang harus kita sadari. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kita ditanya bagaimana dampak ke masyarakatnya, yaitu akan bergantung pada orientasi tujuan dari lembaga kampusnya.
apakah memang lembaga kampusnya menyasar pada tujuan-tujuan tersebut untuk diberikan kepada internal kampusnya saja, atau justru memang ingin dikembangkan ke pihak eksternal, ke masyarakat, kan gitu. Nah, kalau misalkan memang nggak apa-apa, kalau misalkan memang fokusnya ini mereka, ya udahlah kita internal aja, kita kembalikan ini haknya pada mahasiswa, pastikan semua mahasiswa bisa merasakan apa yang kita buat. Itu oke, fine, karena memang secara dasarnya itu adalah hak setiap mahasiswa, itu adalah uang mahasiswa. Tapi ingat bahwa mahasiswa itu punya tanggung jawab etis yang terbeban dalam setiap pundaknya. Tidak secara tertulis tentu saja dalam kode etik mahasiswa, tapi paling tidak bangsa ini mencatat sejarah pergolakan bangsa selalu diwarnai oleh pergerakan-pergerakan mahasiswanya. Jadi tanggung jawab etis itu melekat, bukan hanya sekedar IO, bukan hanya sekedar event organizer, tapi memang harus berorientasi pada dampak kebermanfaatan pada setiap masyarakatnya. Bisa macam-macam, bisa pengembangan SDM, bisa pengabdian terhadap masyarakat. Tentu kalau ada infrastruktur sangat luar biasa bagus, tapi kan kita diberikan anggaran itu ya bukan untuk membangun infrastruktur. Orientasi masyarakat itu terlihat, oh dampaknya apa? Oh dampaknya bangun masjid, dampaknya apa? Oh dampaknya bangun ini, bangun itu. Tidak melulu soal fisik, tapi paling tidak orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita itu mampu merasakan keberadaan dari keaktifan di lembaga kampusnya. Jadi bukan hanya sekedar sifatnya statis, jabatan yang ributnya ketika perebutannya ribut-ribut doang, tapi pada saat implementasi kegiatan itu bisa dirasakan bukan hanya oleh mahasiswa tapi masyarakat, dan itu tanggung jawab etis kita. Oke, siap. Oke. Mas Sultan, ada pertanyaan lagi kayaknya dari teman-teman Gen Indo ini banyak banget yang nanya, Mas. Di kolom chat ada tadi banyak banget yang nanya, jadi sabar ya teman-teman, satu-satu nanti pasti akan dijawab. Yang ketiga dari @azumi_2000, bagaimana sih tahapan meningkatkan soft skill dalam organisasi kampus? Meningkatkan soft skill, Mas, bagaimana? Kebutuhan kita untuk menjawab tantangan zaman itu kan banyak sekali. Kita nggak bisa menafikan tantangan zaman itu luar biasa besar, luar biasa niscayaan. Nah, artinya apa? Apakah kalau kita bertanya secara kritis, apakah hal-hal yang kita dapatkan di dalam kelas itu dapat mencukupi tantangan zaman kita di masa kini dan akan menjawab tantangan masa depan? Sangat tidak cukup menurut saya. Nah, makanya waduh, ada suara azan ya. Terdengar ya suara saya? Aman kan? Oke. Iya. Aman, Mas. Memang kalau kita bisa lampirkan pertanyaan-pertanyaan kritis itu, justru kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan di kelas, sehingga harus kita asah skill-skill yang lain. Kalau kita cross check misalkan kebutuhan hari ini apa? Oh, dunianya digital native. Oh, dunianya startup. Oh, dunianya sekarang ekonomi digital. Maka harus kita pastikan kita harus relevan dengan zaman. Kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman. Kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaktifkan, melibatkan kelompok studi, macam-macam organisasi yang mampu meningkatkan soft skill kita. Nah, jadi saya pikir jangan sampai kita salah memilih tempat kalau ternyata itu tidak justru mendompleng soft skill kita. Gitu. Oke, sip. Terus ini saya mau tanya terkait teman-teman yang mungkin masih berada dalam fase introvert, karena kita tahu banyak teman-teman mahasiswa yang mau mencoba sesuatu tapi sepertinya malu gitu, punya introvert yang sangat-sangat tinggi gitu, malu mencoba sesuatu dan mungkin malu bertemu orang banyak. Sedangkan kalau kita berorganisasi kan harus mau nggak mau kita ketemu sama orang banyak. Nah, menurut Mas sendiri gitu, bagaimana solusi yang baik gitu, yang mumpuni bagi orang-orang yang punya teman-teman yang punya sifat introvert ini agar tetap bisa mengikuti kegiatan akademik di kampus masing-masing?
Atau mungkin bisa pengalaman yang Mas juga gitu kalau punya agak kedengaran suara saya Mas? rekan-rekan. bisa diulang, mungkin bisa diulang Oke. dan Oh diulang, saya ulang lagi aja ya. Oke. Eh, Oke, solusi Mas bagi teman-teman mahasiswa yang punya sikap introvert gitu. Karena kan kalau kita berorganisasi memang harus ya bertemu dengan orang dan itu sangat sangat susah buat mereka yang introvert gitu. Bagaimana solusinya agar mereka bisa tetap mengikuti kegiatan non akademik? Mungkin pengalaman Mas Sultan sendiri punya teman-teman seperti itu, gimana solusinya pada saat itu? Memang begini. Kalau misalkan kita bicara soal bagaimana kemudian meningkatkan potensi, bagaimana kemudian kita bisa mengasah skill, tapi kita ini ya bahasanya introvert ya, bahasanya tuh nggak percaya diri, masih suka malu, masih yang ragu, ya kan, masih ragu untuk melakukan sesuatu. Tidak setiap mahasiswa memang dikaruniai keberanian untuk selalu tampil di depan, gitu kan. Itu memang saya harus katakan itu harus dilewati step-stepnya. Jadi gini, ketika misalkan kita ingin lebih meningkatkan skill kita, lebih ingin meningkatkan tingkat produktivitas kita, lebih ingin meningkatkan banyak hal yang memang bermanfaat bagi kita, maka ada beberapa hal yang harus kita kalahkan. Siapa? Adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang harus kita kalahkan adalah bagian diri kita yang masih malu untuk melakukan sesuatu, bagian dari diri kita yang masih ragu untuk melakukan sesuatu, bagian diri kita yang masih takut untuk tampil di depan, bersosialisasi, malu untuk tegur sapa dan lain-lain sebagainya. Hal itu yang harus kita kalahkan dini, jangan sampai nanti pada saat sudah Rasa takut itu harus betul. Oke. Mas, ini nyambung tadi karena ngomongin dunia kerja ya. Jadi berarti dengan mengikuti kegiatan non akademik di kampus ini, apakah menjadi nilai plus untuk melamar kerja? Kalau di dunia kerja tuh dilihat nggak sih Mas? Atau seperti apa pengalamannya Mas Sultan sendiri? Ya gitu. Iya. The power of orang gaul ya. Oke. Baik. Iya. Iya.
Aman, 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 aman. aman, Mas. Aman. 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 Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Oke. Hmm. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari sahabat-sahabat Gensindo. Silakan, Dari Sultan. Ed Fitriana Hilba, apa tantangan yang dirasakan saat Mas Sultan memimpin teman-teman mahasiswa, Mas? Ini, ini mungkin sekalian aja kali ya Mas ya. Ini ada juga dari Ortodoks. Menjadi aktivis kampus adalah upaya membangun jaringan yang menguntungkan apa? Oh, jadi dia nanya, jadi dia punya persepsi sendiri nih Mas. Jadi katanya menjadi aktivis kampus adalah upaya membangun jaringan yang menguntungkan bagi individu. Apakah benar begitu Bang? Katanya akun ortodoks. Silakan Mas Sultan. Ya. Hmm. 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 Ya. Hmm. Ya. Oke. Ya. Hmm. Oke. Jelas, 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 jelas. jelas. Jelas, jelas. Tadi satu lagi, Mas, ada pertanyaan apa namanya tuh dan Apa tantangan yang dirasakan saat Mas Sultan memimpin teman-teman mahasiswa? tantangan, Iya. ya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya, iya.
Hmm. Ya, oke. Hmm. 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 Iya, iya. Hmm. Oke. Siap. Ih, seru banget ya, Dan. Iya, seru banget. Ini masih banyak lagi nih, Mas, sebenarnya pertanyaannya, tapi berhubung waktunya sudah menipis, jadi Mungkin Mas Sultan bisa memberikan closing statement Mas buat teman-teman Gensindo yang hadir saat ini. bagian Bagian dari, dari Sindo News. jadi isinya diisi sama diisi oleh teman-teman mahasiswa, Mas. Iya. Yes. Hmm. 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 Oh, Ya. oke. Hmm. Ya. Ya. Jangan takut, jangan ragu pokoknya ya, Mas ya. Ya, ya. Oke. Oke, Oke, sip. Mas. Terima kasih banyak. atas waktunya, Mas. Mas Sultan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan sharing-sharing ya, Dan ya. Iya. Terima kasih, dan teman-teman semua juga tadi banyak banget yang tanya. Terima kasih, mohon maaf banyak banget pertanyaannya dan yang nggak bisa terakomodir karena kita terbatas Dengan waktu. waktu. Baik, saya Ajeng Wirahmi. Saya William juga. Iya, siap. Thank you ya, Mas. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Iya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Sampai bertemu di Gensindo Talk selanjutnya. Assalamualaikum.